我可不想跟你有什么大尺度戏码。不断重复着爱的我的谎言躲不掉。你干什么要亲我？ Cerita dimulai dengan seorang artis cantik yang pergi ke sebuah klub untuk mencari seseorang. Ia menengok kanan dan kiri mengamati satu persatu, namun belum juga bertemu. Ia kemudian mengambil ponsel untuk berfoto selfie, mengusir rasa bosan di dalam diri. Namun kemudian ia tersenggol oleh seseorang dan hampir saja terjatuh. Beruntung sekali ada seorang pria tampan yang cekatan menolong dirinya. Si artis yang bernama Xiatian terpesona dengan pria tampan yang telah menolong dirinya itu. Hingga kemudian ia pun teringat jika pria tampan itu adalah Shen Yuan, yaitu pria yang sedang ia cari. Xiatian mencoba untuk berkenalan dengan Shen Yuan. Namun ia berpura-pura menggunakan nama Shen Yue, yaitu cucu dari Prestige Group He, untuk berkenalan dengan Shen Yuan. Shen Yuan dengan ramah mengajak Xiatian untuk berdansa menikmati suasana. Xiatian merasa berhasil karena sepertinya Shen Yuan telah tertarik kepada dirinya dan tidak menyadari kebohongannya. Hingga kemudian Shen Yue dengan lirih mengatakan bahwa ia sudah tahu jika wanita di hadapannya sekarang adalah Shen Yue yang palsu. Xiatian tentu tampak terkejut dan juga takut. Ia mencoba menjelaskan tujuannya menggunakan nama itu karena ia ada sebuah pekerjaan rahasia dan ia sangat membutuhkan uang untuk keluarganya. Xiatian sengaja menggigit tangan dari Shen Yuan agar ia bisa melepaskan cengkeraman Shen Yuan. Xiatian pun akhirnya pulang dengan tangan kosong karena ia gagal mendekati Shen Yuan. Namun beberapa hari kemudian, di saat Xiatian bingung memikirkan tagihan rumah sakit neneknya dan juga uang untuk membeli rumah keluarganya, Shen Yuan datang menemui Xiatian yang sedang duduk termenung menunggu hujan reda di tepi jalan. Shen Yuan memberikan sejumlah uang kepada Xiatian dan memintanya untuk datang ke tempatnya besok, karena ia akan memberikan sebuah pekerjaan rahasia untuk Xiatian. Xiatian hanya terdiam bingung memikirkan maksud kebaikan Shen Yuan. Dan beberapa hari kemudian, Shen Yuan menyiapkan sebuah pesta mewah untuk Ketua He. Ketua He terlihat senang mengumumkan pada para tamu undangan semua bahwa cucu perempuan kesayangannya kini telah kembali. Semua mata kemudian tertuju kepada Xiatian yang masuk ke dalam ruangan dengan sebuah penampilan yang cantik seperti seorang putri impian. Xiatian berjalan dengan canggung dan tiba-tiba ia pun tersandung. Ia hampir saja terjatuh, namun Shen Yuan kembali lagi dengan sigap menolong dirinya dan membuat Xiatian kembali berdebar saat ia di dalam pelukan Shen Yuan. Shen Yuan mengingatkan Xiatian untuk lebih profesional dan berhati-hati atas tugas pentingnya ini. Ketua He yang tengah berbahagia dengan kembalinya sang cucu kesayangan kemudian mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menjodohkan Shen Yuan dengan cucu kesayangannya. Karena ia sangat percaya hanya Shen Yuan lah yang bisa menjaga cucu kesayangannya dengan baik. Xiatian tampak terkejut karena perjodohan yang disampaikan oleh Ketua He tidak ada di dalam perjanjian kontrak yang Shen Yuan berikan kepadanya kemarin. Xiatian kemudian mengajak Shen Yuan untuk berbicara berdua. Xiatian bingung dan juga takut karena Ketua He memutuskan untuk mengadakan pesta pertunangan mereka bulan depan. Shen Yuan tampak sangat tenang dan ia pun menggoda Xiatian dengan mengatakan bahwa pertunangan ini pasti membuat Xiatian sangat senang. Xiatian tentu merasa malu dengan perkataan dari Shen Yuan tadi. Kemudian saat Xiatian pergi ke toilet, ada seorang wartawan bernama Zahu yang memanggil Xiatian. Rupanya Zahu adalah teman Xiatian dan ia berniat untuk memeras Xiatian
karena ia tahu Xiatian sedang menyamar menjadi cucu perempuan ketua He. Xiatian yang tampak panik, ia pun mencoba untuk melepaskan diri dari Zhao. Kemudian Shen Yuan datang untuk menolongnya. Shen Yuan langsung memanggil para pengawalnya. Ia memperingatkan Zhao untuk tidak bermain-main dengannya dan juga berhenti mengancam atau bahkan mendekati Xiaotian dengan foto-foto editan palsu. Keesokan harinya, Zhao kembali mengancam Xiaotian dengan menyuruhnya untuk datang ke apartemennya. Namun setibanya di sana, Xiaotian malah hampir dilecehkan oleh Zhao. Xiaotian berteriak meminta tolong dan sejurus kemudian Shen Yuan datang karena sedari tadi ia mengikuti Xiaotian. Ia langsung masuk dan menghajar si wartawan Zhao. Shen Yuan kemudian menggendong Xiaotian yang masih sangat syok dan menangis karena perbuatan jahat Zhao kepadanya. Di bawah rintik hujan, Shen Yuan menemani Xiaotian dengan amat sabar, sampai Xiaotian berhenti memikirkan peristiwa yang melukai dirinya tadi. Setelah Xiaotian lebih tenang, Shen Yuan kemudian mengajak Xiaotian untuk membahas tentang perjanjian kontrak mereka berdua. Xiaotian ingin memiliki aturan-aturan yang jelas antara dirinya dan Shen Yuan. Xiaotian mengatakan bahwa ia hanya mau dikontrak selama 1 bulan saja. Shen Yuan tentu tidak setuju karena ia merasa lebih membutuhkan waktu lagi sampai semua aset keluarga He berhasil diwariskan kepada dirinya. Shen Yuan meminta Xiaotian untuk mau bekerja sama dengannya selama 3 bulan hingga pimpinan He mempercayakan perusahaannya kepadanya. Merasa juga masih membutuhkan biaya untuk perawatan sang nenek, Xiaotian pun akhirnya setuju. Namun ia meminta tidak ada kontak fisik selama kontrak mereka nanti. Dan jika sampai hal itu dilanggar, maka kontrak mereka berdua harus dibatalkan. Saat Xiaotian dan juga Shen Yuan pergi ke tempat pimpinan He, tiba-tiba di sana ada seorang gadis bernama Yuran yang datang untuk memberikan kejutan. Yuran sendiri adalah keluarga dari pimpinan He. Ia sengaja datang setelah mendengar kabar bahwa Xin Yue telah kembali. Yuran mengatakan ia sengaja datang memberikan kejutan setibanya ia dari luar negeri. Padahal sebenarnya Yuran sangat merindukan Shen Yuan. Namun selama ini Shen Yuan selalu menghiraukan Yuran. Xiaotian terlihat risih melihat Yuran yang sedari tadi kecentilan kepada Shen Yuan. Yuran berpura-pura manja saat menikmati makan siangnya dengan pimpinan He dan juga Shen Yuan. Ia terlihat tidak suka dengan kemunculan sepupunya yang sejak kecil dulu tiba-tiba menghilang. Yuran menyindir Xiaotian karena ia tidak percaya jika gadis yang duduk di depannya ini adalah sepupunya yang asli. Xiaotian terlihat santai menanggapi kalimat pedas dari Yuran yang dialamatkan kepadanya tadi. Xiaotian sengaja bermanja kepada Shen Yuan untuk membuat Yuran cemburu kepadanya. Kemudian saat Shen Yuan mengajak Xiaotian untuk berpamitan pulang, Yuran tiba-tiba berlari ke arah mereka berdua dan membuka baju outer dari Xiaotian. Ia ingin memastikan bahwa gadis itu adalah sepupunya yang asli, karena sepupunya dahulu memiliki bekas luka di pundaknya. Yuran dan bahkan pimpinan He terkejut melihat Xiaotian memang memiliki bekas luka di pundaknya. Pimpinan He dengan marah, ia pun menyuruh Yuran untuk berhenti menindas cucunya dan meragukan Xin Yue mulai sekarang. Saat di parkiran mobil, Yuran bertemu dengan Zhao yang sengaja menunggu Yuran untuk bertemu dan mengajak Yuran bekerja sama. Zhao sepertinya ingin memanfaatkan Yuran untuk mengerjai Xiaotian. Di tempat berbeda, Xiaotian dan Shen Yuan sedang mempersiapkan pesta pertunangan mereka nanti. Xiaotian tiba-tiba meminta uang kompensasi karena Shen Yuan tadi memeluk dirinya.
Shen Yuan terkejut mendengar permintaan konyol dari Xiao Tian itu. Namun Shen Yuan menolak untuk membayar denda kontrak itu. Karena tadi Xiao Tian yang lebih dulu melakukan kontak fisik kepada dirinya saat mencoba untuk membuat Yuran cemburu kepadanya. Kemudian saat fitting gaun pertunangan, Shen Yuan dibuat terpesona dengan penampilan cantik dari Xiao Tian. Shen Yuan tidak bisa melepaskan pandangannya pada Xiao Tian yang tampil begitu manis dengan gaun indahnya. Sementara itu, pimpinan He justru merasa terharu karena ia melihat Shen Yuan dan Xiao Tian yang tampak serasi seperti mendiang ayah dan ibu Xiao Tian dahulu. Xiao Tian mencoba untuk meminta kepada pimpinan He untuk menunda pernikahannya 3 bulan lagi karena ia masih ingin menikmati waktu berpacaran dengan Shen Yuan sedikit lebih lama lagi. Xiao Tian sengaja melakukan hal itu karena ia tidak ingin menikah dengan Shen Yuan. Shen Yuan sendiri sangat tahu tujuan Xiao Tian meminta penundaan pernikahan mereka. Ia kemudian mengusulkan untuk mengajak Xiao Tian tinggal bersama mulai sekarang dengan dirinya, agar hubungan mereka menjadi lebih mesra. Di kantor, Yuran kesal dengan keputusan Shen Yuan yang mengajak Xiao Tian untuk tinggal bersamanya. Yuran mencoba untuk menggoda Shen Yuan agar ia memilih dirinya daripada Xiao Tian. Shen Yuan tentu menolak Yuran karena ia merasa lebih membutuhkan Xiao Tian untuk mendapatkan apa yang selama ini sangat ia inginkan. Saat di rumah, Xiao Tian memprotes Shen Yuan dengan keputusannya untuk tinggal bersama. Xiao Tian tidak suka melakukan sesuatu yang tidak tertulis di dalam kontrak yang mereka sepakati kemarin. Shen Yuan menyalahkan Xiao Tian karena membuat keputusan sendiri untuk menunda pernikahan mereka selama 3 bulan ini. Xiao Tian dengan kesal melempar Shen Yuan dengan bantal dan menyuruh Shen Yuan untuk tidur di sofa. Namun Shen Yuan tidak bergeming dan tetap ada di ranjang sambil menikmati membaca majalah. Xiao Tian mencoba untuk memelas dan juga menggoda Shen Yuan agar memberikan ranjangnya kepadanya. Dan Shen Yuan cukup dibuat dak-dikduk dengan ulah dari Xiao Tian. Namun ia tetap mencoba untuk bersikap keren dan juga cool dengan mengatakan bahwa Xiao Tian harus lebih banyak lagi belajar. Di tempat berbeda, Yuran bertemu dengan Zhao lagi. Yuran memutuskan untuk bekerja sama dengan Zhao karena ia ingin menyingkirkan Xiao Tian secepat mungkin. Esokan harinya, Xiao Tian terbangun karena mimpi Shen Yuan menggodanya dengan mengatakan penyamarannya telah terbongkar. Xiao Tian kemudian melihat Shen Yuan yang masih tertidur pulas di sofa. Ia mencoba mengambil foto selfie karena terpesona dengan ketampanan Shen Yuan. Xiao Tian dibuat malu karena Shen Yuan ternyata sudah bangun dan sengaja membiarkan Xiao Tian memandangi dirinya sedari tadi. Xiao Tian kemudian mendapatkan telepon dari Yuran yang mengancam telah menculik nenek Xiao Tian. Xiao Tian dengan panik memberitahu Shen Yuan bahwa Yuran sedang menyembunyikan neneknya. Yuran mengancam Xiao Tian dengan menyuruh Xiao Tian untuk segera jujur kepada pimpinan He dan kemudian berpamitan pergi untuk selama-lamanya dari kehidupan mereka. Itu adalah satu-satunya cara jika Xiao Tian ingin melihat neneknya lagi. Tian kemudian tidak ada pilihan lain dan ia pun pergi menemui pimpinan He. Namun setelah Xiao Tian jujur kepada pimpinan He tentang siapa dirinya yang sebenarnya, Shen Yuan yang baru tiba kemudian menahan Xiao Tian untuk tidak pergi. Karena sebenarnya pimpinan He sudah tahu jika Xiao Tian selama ini diasuh oleh seorang nenek yang menemukannya sejak kecil dulu. Shen Yuan meminta Yuran untuk berhenti berbuat jahat kepada Xiao Tian. Shen Yuan kemudian memberitahu Xiao Tian bahwa nenek Xiao Tian sudah ia temukan. Xiao Tian tentu merasa lega dengan hal itu. Ia kemudian langsung menampar Yuran setelah pimpinan He dibawa ke kamarnya. Shen Yuan kemudian mengajak Xiao Tian untuk pergi mengunjungi neneknya yang sekarang sudah ia pindahkan ke rumah sakit VIP.
Nenek Xiaotian juga sangat senang dengan ruangan VIP-nya sekarang. Ia merasa cucu kesayangannya ini sudah menjadi artis yang sukses. Si nenek berterima kasih kepada Shen Yuan dan mengira Shen Yuan adalah pacar dari Xiaotian. Namun Xiaotian berbisik lirih kepada neneknya dengan mengatakan bahwa Shen Yuan kurang jantan. Xiaotian sengaja berbohong kepada neneknya agar ia tidak disuruh untuk berpacaran dengan Shen Yuan. Sekembalinya ke apartemen, Yuran membawa hadiah untuk meminta maaf kepada Shen Yuan. Melihat hal itu, Xiaotian tentu merasa kesal. Ia kemudian berpura-pura PMS dan membuat Shen Yuan terus perhatian kepadanya. Lihat kemesraan antara Shen Yuan dan Xiaotian, Yuran tentu merasa sangat kesal dan merasa tidak dipedulikan oleh Shen Yuan. Setelah Yuran pergi tanpa berpamitan, Shen Yuan kemudian memuji akting Xiaotian. Xiaotian berterima kasih kepada Shen Yuan untuk semua bantuan yang ia berikan kepada neneknya. Shen Yuan mendekatkan dirinya kepada Xiaotian. Ia berpura-pura mencium Xiaotian sebagai imbalan yang ia inginkan karena kebaikan yang ia lakukan kepada nenek Xiaotian. Xiaotian benar-benar dibuat canggung dan malu karena tingkah dari Shen Yuan. Hari berikutnya, Zhao mengajak Xiaotian untuk bertemu karena ia ingin meminta maaf. Tanpa merasa curiga, Xiaotian kemudian pergi ke tempat di mana Zhao telah menunggunya. Zhao berakting dan mencoba untuk meminta maaf dengan memberikan Xiaotian minuman yang sudah ia beri, sebuah obat rahasia. Namun Xiaotian menolaknya. Zhao sangat kesal dan ingin memukul Xiaotian saat itu. Namun Xiaotian yang sudah berjaga-jaga, ia pun langsung menyemprotkan sesuatu yang ia bawa kepada Zhao. Dan tidak berapa lama kemudian, Shen Yuan datang dengan panik karena ia mengkhawatirkan Xiaotian setelah ia mendapatkan informasi bahwa Xiaotian check-in dengan pria asing di hotel milik grup He. Shen Yuan pun langsung bergegas pergi karena ia sangat mengkhawatirkan Xiaotian. Setelah bercerita kepada Xiaotian, Shen Yuan merasa haus dan ia pun meminum air di atas meja yang tadi akan diberikan Zhao kepada Xiaotian. Setelah meminum air itu, Shen Yuan mendadak berubah ganas dan juga panas. Ia pun langsung pergi ke bathtub untuk menghilangkan rasa gerah di tubuhnya. Namun Shen Yuan tidak bisa menghentikan bayangan Xiaotian di dalam pikirannya. Shen Yuan langsung menarik tubuh Xiaotian saat Xiaotian ada di dekatnya. Shen Yuan benar-benar tidak bisa menahan diri karena obat yang ada di dalam minumannya tadi. Namun di luar ruangan, Yuran sengaja mengundang pimpinan He untuk mengajaknya menangkap basah Xiaotian yang ia kira sedang bersama dengan Zhao di dalam kamar. Dan saat Yuran membuka pintu kamar itu, ia terkejut melihat Xiaotian dan juga Shen Yuan ada di dalam sana dan sama-sama sedang mengenakan handuk mandi berdua. Keesokan harinya, Xiaotian mencoba untuk bersikap biasa saja dan melupakan kejadian kemarin karena ia sangat canggung untuk membahasnya. Shen Yuan memberitahu Xiaotian bahwa mulai hari ini, pimpinan He meminta Xiaotian untuk ikut bekerja di perusahaan. Xiaotian bisa menjadi sekretarisnya untuk mempelajari hal-hal baru terkait dengan perusahaan. Namun saat itu Xiaotian menolak posisi sebagai sekretaris Shen Yuan. Ia meminta jabatan yang seharusnya dimiliki oleh dirinya sebagai cucu kandung dari pimpinan He. Shen Yuan melirik dengan sinis ucapan dari Xiaotian karena ia tentu tidak bisa menolak permintaan dari Xiaotian itu. Hari itu Xiaotian memulai pekerjaan pertamanya. Ia terus menggandeng tangan Shen Yuan untuk membuat Yuran mengerti bahwa Shen Yuan adalah miliknya. Yuran mencoba untuk memprovokasi Xiaotian dengan menyuruh Xiaotian untuk membuatkan kopi, alih-alih ikut campur kepada proyek yang ingin Yuran bahas dengan Shen Yuan. Xiaotian membalas Yuran dengan mengambil alih proyek itu. Karena mulai hari ini, ia juga adalah salah satu pimpinan di perusahaan ini. Shen Yuan tentu keberatan karena ia juga meremehkan kemampuan Xiaotian mengurus perusahaan. Namun Xiaotian tetap pada keputusannya untuk mengambil alih proyek mulai sekarang.
Saat Xiaotian pergi, ia melihat salah satu karyawan sedang kesulitan menggunakan mesin minuman. Xiaotian dengan santai membantu pria itu, namun ia tidak berkenalan dengan pegawai tampan di kantornya itu. Xiaotian kemudian menenangkan pikirannya sambil duduk di depan sebuah meja dengan alunan musik yang ia suka. Si pegawai tampan itu ternyata bernama manajer Liu. Ia kemudian duduk di sebelah Xiaotian karena itu adalah meja miliknya. Xiaotian dan manajer Liu pun akhirnya berkenalan karena mereka memiliki selera musik yang sama. Dengan mood yang sudah mulai membaik, malam itu Xiaotian memilih untuk begadang menyusun rencana proyek yang sedang ia kerjakan. Dari ruangan sebelah, Shen Yuan memilih untuk tetap di kantor dan ia tidak sadar bahwa ia mulai memiliki sedikit perasaan karena sedari tadi ia tidak melepaskan pandangannya pada Xiaotian. Kemudian hari berikutnya, Shen Yuan menemani Xiaotian untuk pergi ke tempat pemilik villa yang sangat ingin dibeli oleh perusahaannya. Xiaotian dengan ramah bertamu ke pemilik villa itu karena ia ingin melakukan negosiasi dari hati ke hati dengan si pemilik villa. Xiaotian meminta Shen Yuan untuk memesan villa itu melalui aplikasi. Xiaotian sengaja membawa Shen Yuan untuk menjadi tamu pertama di villa itu. Karena selama ini belum ada tamu yang datang sejak si pemilik villa menjadikan rumahnya itu sebagai tempat penginapan. Padahal si pemilik villa sangat ingin merasakan pengalaman mengurus tamu-tamu yang datang. Malam harinya saat Shen Yuan hendak beristirahat, ia terkejut karena melihat Xiaotian tiba-tiba tidur di ranjangnya. Rupanya Xiaotian pindah ke kamar Shen Yuan karena ia tidak nyaman tidur di kamar si pemilik villa. Shen Yuan mencoba untuk tenang, namun akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi Xiaotian. Shen Yuan bahkan mengipasi Xiaotian agar ia tidak gerah dan tidur semakin pulas. Dan keesokan harinya, Xiaotian bangun tidur dengan sangat malu karena ia terkejut ada di kamar Shen Yuan. Kemudian sebelum berpamitan kembali ke kota, Shen Yuan memberitahu Xiaotian bahwa ia memutuskan untuk merubah proposal rencana pembangunan desa ini agar si nenek pemilik villa tetap bisa menjaga villanya. Karena itu adalah kenangan terakhir suami si nenek. Xiaotian sangat senang dengan keputusan Shen Yuan itu. Kemudian saat berjalan-jalan di tepi dermaga, Shen Yuan menceritakan tentang masa kecilnya sebelum ia diadopsi oleh pimpinan He setelah kedua orang tuanya meninggal. Bagi Shen Yuan, tujuan hidupnya adalah menjadi pimpinan grup He yang sangat ingin ia lindungi, walaupun ia hanyalah seorang cucu adopsi. Melihat keseriusan Shen Yuan saat bercerita, Xiaotian tiba-tiba bertanya, apakah dalam kehidupan Shen Yuan ia percaya dengan adanya cinta sejati seperti kisah si pemilik villa tadi. Shen Yuan sedikit ragu, namun ia menjawab bahwa ia hanya menempatkan cinta hanya 10% dalam rencana hidupnya. Xiaotian mencoba untuk menutupi kekecewaannya mendengar jawaban dari Shen Yuan tadi. Dan Shen Yuan sendiri, ia pun berusaha untuk tersenyum. Karena ia merasa dalam kehidupan Xiaotian sendiri, ia tidak memberikan banyak ruang tentang cinta. Padahal baik Xiaotian ataupun Shen Yuan, mereka hanya saling menunjukkan ego mereka masing-masing untuk menutupi perasaan yang semakin hari mulai bersemi antara keduanya. Keesokan harinya saat mempresentasikan proposal perubahan tentang rencana pembangunan desa nelayan, Xiaotian mendapatkan penolakan dari manajer Liu. Xiaotian tentu terkejut dengan sikap manajer Liu kepadanya karena kemarin mereka berdua sempat berkenalan.
Manajer Liu dan Yuran kompak memprotes dan menyudutkan Xiaotian. Namun Shen Yuan membela Xiaotian karena ia sangat mendukung ide dari Xiaotian. Shen Yuan bahkan memberanikan diri untuk bertanggung jawab atas apapun resiko dan juga kerugian akibat perubahan proposal desa nelayan. Malam harinya, Xiaotian sengaja mengajak Shen Yuan untuk makan malam di luar bersama. Ia ingin berterima kasih dengan mentraktir Shen Yuan. Shen Yuan sangat bersemangat dengan tiba lebih dulu di restoran kecil yang sudah ia pilih. Ia bahkan sengaja berdandan sangat rapi walaupun hanya untuk makan malam di tempat yang sederhana. Shen Yuan sengaja membalikkan badan dan berpura-pura tidak tahu setelah ia sedari tadi mengamati Xiaotian yang datang terlambat untuk merapikan riasannya. Padahal ia sangat senang walaupun ia harus menunggu Xiaotian cukup lama. Xiaotian tidak menyangka Shen Yuan memilih tempat sederhana seperti ini. Padahal ia sudah berjaga-jaga untuk menguras tabungannya jika Shen Yuan memilih untuk ditraktir di tempat yang lebih mewah. Sesampainya di apartemen, Xiaotian menuangkan anggur mahal untuk Shen Yuan. Ia ingin berterima kasih karena Shen Yuan telah mendukung perubahan proposal desa nelayan yang ia buat. Namun saat itu Shen Yuan tidak fokus dengan semua kata-kata dari Xiaotian. Karena ia berimajinasi jika Xiaotian ingin mengajaknya bermesraan seperti layaknya kekasih. Shen Yuan langsung mencium Xiaotian dengan tiba-tiba. Xiaotian tentu terkejut dan kemudian mendorong tubuh Shen Yuan. Shen Yuan merasa bingung dan malu karena ia salah paham dengan maksud dari Xiaotian mengajaknya makan malam dan juga minum anggur bersama sekarang. Keesokan harinya, Shen Yuan merasa bersalah kepada Xiaotian. Ia ingin meminta maaf namun Xiaotian tidak masuk kerja dan juga tidak membalas pesan-pesan darinya sejak malam tadi. Di tempat berbeda, rupanya hari itu Xiaotian menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik di kafe. Xiaotian tidak sengaja bertemu dengan si manajer Liu yang saat itu sedang menghabiskan waktu di kafe musik itu. Di kantor, Shen Yuan semakin tidak fokus saat rapat karena ia mendapatkan kiriman foto dari anak buahnya. Ia tampak cemburu melihat kebersamaan antara Xiaotian dan juga manajer Liu. Sementara itu, di rumah sakit, Zhao terlihat senang dengan hasil tes DNA yang telah ia lakukan untuk Xiaotian. Kemudian di apartemen, Shen Yuan pulang dengan perasaan cemburu. Ia sengaja mengganti CD musik yang disukai oleh Xiaotian dengan CD musik kesukaan dirinya. Xiaotian mengganti CD musik Shen Yuan dan mengatakan Shen Yuan tidak memiliki selera musik yang bagus. Xiaotian dan Shen Yuan kemudian saling berdebat tentang selera musik mereka. Namun, Xiaotian tidak tahu bahwa Shen Yuan sengaja membuatnya kesal karena ia merasa cemburu dengan kedekatan antara Xiaotian dan juga manajer Liu. Saat itu, Shen Yuan merasa bersalah karena ia tidak sengaja melukai jari Xiaotian dengan CD yang ia pegang tadi. Ia pun mencoba untuk meminta maaf dan dengan membawakan plester untuk Xiaotian. Shen Yuan kemudian pergi ke lobi apartemennya untuk bertemu dengan Yuran yang telah menunggunya. Yuran sengaja datang dengan membawa hasil tes DNA Xiaotian yang telah dilakukan oleh Zhao tadi. Yuran sengaja membawakan itu untuk membongkar kebohongan Xiaotian kepada Shen Yuan. Shen Yuan berpura-pura terkejut dengan hasil lab itu agar Yuran tidak mencurigai dirinya. Namun hal itu cukup melukai perasaan Xiaotian yang sedari tadi menguping pembicaraan antara Yuran dan Shen Yuan. Melihat wajah sedih Xiaotian tentu membuat Shen Yuan menyesal. Ia meminta maaf kepada Xiaotian karena ia harus berpura-pura ada di pihak Yuran. Shen Yuan meminta Xiaotian untuk percaya kepadanya bahwa ia akan selalu melindunginya. Shen Yuan juga meminta maaf karena ia mengejek selera musik Xiaotian yang tidak ia sukai. Xiaotian pun akhirnya tersenyum karena Shen Yuan yang sangat arogan berubah sangat menggemaskan ketika ia meminta maaf kepada dirinya.
Hari berikutnya saat merayakan ulang tahun pimpinan He, Xiaotian memberikan hadiah masakan buatannya kepada pimpinan He. Dan di luar dugaan pimpinan He sangat senang dengan hadiah itu karena pangsit buatan Xiaotian mengingatkan dirinya kepada masakan mendiang ibunya dahulu. Melihat pimpinan He memuji Xiaotian tentu membuat Yuran semakin kesal. Ia kemudian sengaja melukai tangan Xiaotian untuk diam-diam mengambil sampel darah Xiaotian. Sesampainya di rumah, Shen Yuan membantu mengobati luka Xiaotian dengan sangat hati-hati dan juga penuh dengan perhatian. Shen Yuan rupanya sengaja menambahkan darah sapi pada tisu yang tadi diambil oleh Yuran untuk membuat rancu hasil tes DNA yang akan dilakukan oleh Yuran tadi. Melihat kebaikan Shen Yuan yang selalu melindunginya, membuat Xiaotian mulai tersentuh dengan sikap baik Shen Yuan kepadanya. Shen Yuan tersenyum GR dengan pertanyaan dari Xiaotian. Ia menggoda Xiaotian dengan mengatakan Xiaotian begitu ceroboh sehingga ia sudah terbiasa direpotkan oleh dirinya. Xiaotian tertawa mendengar jawaban dari Shen Yuan. Kemudian suasana tiba-tiba berubah canggung. Xiaotian berharap Shen Yuan mencium dirinya karena ia sudah memberikan kode untuk Shen Yuan. Namun di dalam hati Shen Yuan, ia justru berusaha untuk menahan diri karena ia takut ditampar oleh Xiaotian jika ia tiba-tiba menciumnya lagi seperti sebelumnya. Keesokan harinya saat di kantor, Yuran sengaja meminta pimpinan He untuk tidak buru-buru pergi dari ruangan rapat karena ia ingin menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Yuran dengan sombong dan percaya diri membuka hasil tes DNA Xiaotian di depan semua peserta rapat. Namun ia terkejut saat melihat hasil tes DNA itu 99,9% menyatakan bahwa Xiaotian adalah cucu kandung dari pimpinan He. Hasil itu tentu membuat Xiaotian sendiri merasa bingung bagaimana tes DNA dirinya bisa seperti itu, padahal ia bukanlah cucu kandung dari pimpinan He. Xiaotian mengajak Shen Yuan untuk membahas hal itu, namun Shen Yuan tidak fokus mendengarkan Xiaotian karena ia merasa kecewa dengan keputusan pimpinan He yang memberikan proyek desa nelayan kepada manajer Liu. Shen Yuan tidak suka manajer Liu mengambil alih proyek itu dan akan semakin dekat dengan Xiaotian nantinya. Malam harinya, Shen Yuan pergi ke restoran tempat Xiaotian menunggunya. Namun ia datang dengan mood yang sedikit berantakan. Shen Yuan bahkan terlihat buru-buru memesan makanan, padahal Xiaotian ingin membahas hal penting dengannya dahulu. Kemudian saat Yuran menelpon Shen Yuan, Xiaotian cemburu dan menyuruh Shen Yuan untuk tidak mengangkat telepon dari Yuran. Namun karena Yuran terus menelpon beberapa kali, Shen Yuan pun akhirnya mengangkatnya. Shen Yuan meminta maaf karena ia harus segera pergi ke klub untuk menjemput Yuran yang sedang dalam masalah. Xiaotian merasa sedih karena makan malam yang ia rencanakan telah gagal. Sesampainya di klub, Shen Yuan langsung mengajak Yuran untuk pergi karena Yuran sudah sangat mabuk dan kemudian berpamitan pergi. Namun sedari tadi, Zhao ternyata sudah mengamati Yuran dan juga Shen Yuan. Dan begitu Shen Yuan pergi dari kamar Yuran, Zhao pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Yuran. Di tempat berbeda, Shen Yuan langsung kembali ke restoran untuk mencari Xiaotian. Sayangnya Xiaotian sudah tidak ada di sana dan ia hanya meninggalkan kado yang sudah ia siapkan untuk Shen Yuan. Shen Yuan merasa terharu dengan kado kapal di dalam botol pemberian dari Xiaotian. Karena ia merasa Xiaotian masih ingat dengan cerita masa kecil Shen Yuan yang tempo hari ia ceritakan saat mengunjungi desa nelayan. Shen Yuan kemudian kembali ke rumah dengan membawa sebuah tas mewah yang ingin ia berikan kepada Xiaotian sebagai permohonan maafnya karena ia telah menggagalkan rencana makan malam tadi. Shen Yuan melihat Xiaotian yang sudah tertidur pulas, namun Xiaotian tiba-tiba bangun saat Shen Yuan hendak membelai wajahnya.
Xiaotian tiba-tiba kesal melihat tas mewah yang ada di meja tempat tidurnya. Ia mengatakan berapapun mahalnya sebuah barang tidak akan bisa menebus waktu dan juga kekecewaan dirinya. Xiaotian langsung melempar tas mewah itu karena ia kesal jika Shen Yuan menganggapnya sebagai wanita mata duitan. Namun keesokan harinya, Xiaotian diam-diam mencari tas mewah itu karena ia membutuhkan uang untuk tambahan biaya tagihan rumah sakit neneknya. Xiaotian sangat malu saat Shen Yuan sedari tadi diam-diam mengamati dirinya sedang mencari tas mewah itu. Pagi itu Shen Yuan dengan manis membuatkan sarapan untuk Xiaotian. Namun Xiaotian berpura-pura ingin jalan-jalan dengan tas barunya sambil memakai kacamata hitam. Padahal pagi itu cukup mendung. Rupanya Xiaotian pergi untuk menjual tas pemberian dari Shen Yuan. Dan diam-diam Shen Yuan mengikuti Xiaotian sambil bersembunyi agar Xiaotian tidak melihatnya. Saat akan pulang, Xiaotian terkejut melihat Shen Yuan sengaja menunggunya di depan toko. Xiaotian salah paham karena mengira Shen Yuan sengaja mengikuti dirinya dan menyebutnya sebagai wanita yang benar-benar mata duitan karena sudah menukar tas pemberiannya untuk mendapatkan sejumlah uang. Shen Yuan mencoba untuk menjelaskan, namun Xiaotian sudah terlanjur kesal dengannya. Shen Yuan kecewa kepada Xiaotian karena Xiaotian tidak bisa melihat ketulusan dirinya. Shen Yuan memilih untuk pergi saat Xiaotian menyuruh Shen Yuan untuk menciumnya karena Xiaotian beranggapan Shen Yuan akan memberinya sejumlah uang sebagai ganti rugi setiap kali terjadi kontak fisik antara mereka berdua. Di tempat berbeda, Zhao mulai memeras Yuran karena kebersamaan mereka semalam. Yuran pun mencoba untuk menutup mulut Zhao, namun Zhao mulai semakin kurang ajar kepada Yuran. Yuran sangat emosi dan menyiram Zhao dengan kopi. Kemudian saat di kantor, sebuah video kebersamaan antara Yuran dan Zhao mendadak viral. Yuran sangat emosi dan malah menampar Xiaotian di depan semua karyawan. Ia menuduh Xiaotian sengaja menjebaknya dengan Zhao. Shen Yuan kemudian datang untuk melindungi Xiaotian dari Yuran yang sangat marah dan hendak menampar Xiaotian lagi. Semua pegawai dibuat cemburu melihat kebersamaan antara Shen Yuan dan Xiaotian. Malam harinya saat akan pulang bekerja, Xiaotian terlihat kesal memikirkan Shen Yuan yang salah paham dengannya. Karena sebenarnya kemarin saat bertengkar, ia pun tidak bermaksud mengatakan hal yang menyakitkan Shen Yuan dan tidak pula membenci Shen Yuan. Xiaotian kemudian pergi ke ruangan Shen Yuan. Xiaotian memandangi Shen Yuan yang ternyata hanya berpura-pura tertidur. Xiaotian kembali merasa kesal, namun ia pun akhirnya meminta maaf atas ucapannya kemarin. Shen Yuan sendiri merasa kesulitan untuk membedakan sikap Xiaotian yang sebenarnya atau hanya bermain peran sesuai kontrak mereka saja. Namun saat itu Xiaotian mulai memperjelas lampu hijau yang ia berikan kepada Shen Yuan dan membuat Shen Yuan tidak bisa menahan perasaannya lagi. Keesokan harinya, Shen Yuan menunggu Yuran di tempat parkir. Shen Yuan menunjukkan bukti bahwa selama ini Yuran telah diperalat oleh Zhao. Yuran mencoba untuk meminta maaf kepada Shen Yuan dan ia pun membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanya untuk bisa mendapatkan Shen Yuan. Namun Shen Yuan tidak peduli karena ia tahu Yuran sangat membenci Xiaotian dan akan melakukan apapun untuk menghancurkan Xiaotian. Dan Shen Yuan telah berjanji untuk selalu melindungi Xiaotian. Di lobi kantor, manajer Liu sengaja memberanikan diri untuk meminta Xiaotian pergi dari perusahaan karena ia tidak suka jika masalah intern dari keluarga pimpinan He mengganggu kestabilan di kantor.
Xiaotian pun mulai merasa bersalah dengan kata-kata manajer Liu. 夏天还是课3月，你会自责吗？ Kemudian Xiaotian seperti mendapatkan mimpi buruk saat ia mendapatkan telepon dari kerabatnya yang memberitahu bahwa nenek Xiaotian telah pergi untuk selamanya. Shenyuan berlari saat ia melihat Xiaotian tiba-tiba pingsan setelah mendengar kabar kepergian sang nenek. Shenyuan selalu mendampingi masa-masa berkabung Xiaotian. Ia sangat khawatir dan menjaga Xiaotian yang masih sangat kehilangan sang nenek. Xiaotian merasa bersalah kepada neneknya karena ia berbohong tentang pekerjaan yang sedang ia lakukan. Xiaotian meminta Shenyuan untuk mengakhiri kontrak mereka saja karena ia tidak ingin melanjutkan sandiwara ini lagi. Hari berikutnya, Xiaotian pun pergi ke tempat pimpinan He. Xiaotian ingin jujur kepada pimpinan He. Namun, pimpinan He justru meminta Xiaotian untuk menjadi cucunya. Ia pun merasa berduka dengan kematian nenek Xiaotian yang selama ini menjaga Xiaotian. Pimpinan He mencoba untuk menghibur Xiaotian dengan membelikannya banyak hadiah. Namun Xiaotian justru semakin merasa bersalah kepada pimpinan He. Xiaotian kemudian pergi untuk menenangkan diri di toko musik favoritnya. Ia pun tidak sengaja bertemu dengan manajer Liu yang sedang menikmati musik di sana. Manajer Liu menghibur Xiaotian dan ia pun bangga karena Xiaotian sudah berusaha jujur kepada pimpinan He. Xiaotian yang sedari tadi bersama dengan manajer Liu, ia tidak sadar jika sedari tadi Shenyuan menunggu dirinya di depan toko musik itu sendirian. Shenyuan merasa kecewa karena ia berharap dirinya lah satu-satunya orang yang harusnya menjadi tempat Xiaotian melepaskan kesedihannya. Xiaotian mengambil sapu tangan pemberian dari Shenyuan, namun ia menolak untuk pulang ke apartemen Shenyuan karena ia sudah memutuskan untuk meninggalkan semua kemewahan keluarga He. Shenyuan menggenggam tangan Xiaotian dan kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Shenyuan mengajak Xiaotian untuk menginap dan liburan di villa desa nelayan. Shenyuan ingin menjadi orang yang bisa mengukir kebahagiaan setelah Xiaotian terlarut dalam kesedihan. Kemudian malam harinya, Xiaotian mendapatkan kejutan romantis, yaitu sebuah makan malam ditemani dengan alunan musik kesukaan Xiaotian. Shenyuan menunjukkan dekorasi foto-foto Xiaotian yang selama ini ia ambil diam-diam. Dan dengan serius, Shenyuan kemudian meminta Xiaotian untuk memberikannya kesempatan untuk hubungan mereka berdua menjadi hal yang nyata, alih-alih hanya sebuah kontrak semata. Walaupun pertemuan awal mereka bukan hal yang indah dan yang sempurna, namun bagi Shenyuan, Xiaotian adalah 10% yang terpenting dalam hidupnya. Dan ketika tidak ada 10% itu, maka 90% tujuan hidupnya akan sia-sia. Xiaotian yang sudah berkaca-kaca, ia pun langsung memeluk Shenyuan yang sedari tadi terlalu banyak bicara. Keesokan harinya, Shenyuan mengajak Xiaotian untuk menemui pimpinan He. Shenyuan memberanikan diri untuk mengakui bahwa ialah yang dari awal menyuruh Xiaotian untuk berpura-pura menjadi cucu pimpinan He yang hilang. Pimpinan He mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah tahu dari awal jika Xiaotian bukanlah cucu kandungnya yang asli. Karena cucu kandungnya yang asli sebenarnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan ia pun menutupi kabar itu untuk menjaga saham perusahaan.
Pimpinan He pun terpikat dengan Xiaotian yang ternyata sangat berbakti dan juga baik hati, sehingga ia pun ingin melindungi Xiaotian. Seperti saat kemarin tes DNA yang dilakukan oleh Yuran, pimpinan He pun sengaja campur tangan agar hasil tes DNA itu seperti yang ia inginkan. Pimpinan He kemudian meminta Xiaotian untuk menerimanya sebagai kakek angkatnya, karena ia tidak ingin Xiaotian pergi dari rumahnya. Xiaotian sangat terharu, ia pun kemudian memeluk pimpinan He yang sudah ia anggap sebagai kakeknya sendiri. 怎么走到这儿来了？ Shen Yuan kemudian mengajak Xiaotian untuk pergi ke rumah keluarga Xiaotian yang sudah terbengkalai. Shen Yuan menghadiahkan sertifikat rumah itu untuk Xiaotian, karena Shen Yuan sudah menyiapkan itu tanpa sepengetahuan Xiaotian selama ini. Xiaotian melihat sekeliling rumah yang penuh dengan memori masa kecilnya. Ia tidak menyangka kini ia bisa memilikinya kembali, karena dahulu orang tuanya terpaksa menjual rumah itu saat mereka jatuh miskin. Shen Yuan memeluk Xiaotian yang hampir menangis saat itu. Xiaotian kemudian mengajak Shen Yuan untuk membuatkan tembikar yang ingin ia berikan sebagai hadiah untuk kakek mereka. 哎呀，你别玩了。 我只爱的差一点错过。爷爷，你找我？ Namun di tempat berbeda, pimpinan He saat itu sedang mengubah surat wasiatnya. Kemudian Yuran datang karena ia memprotes pimpinan He yang mengangkat Xiaotian sebagai cucunya dan memberikan restu kepada hubungan antara Xiaotian dan Shen Yuan. Yuran mengamuk karena ia merasa pimpinan He tidak adil kepadanya, dan ditambah lagi ia pun menjadi emosi saat membaca isi perubahan wasiat pimpinan He. Yuran yang emosi kemudian terlibat pertengkaran dengan pimpinan He yang membuat pimpinan He terkena serangan jantung. Namun saat itu Yuran justru tidak menolong pimpinan He. Ia diam-diam mengambil surat wasiat pimpinan He dan bergegas pergi meninggalkan pimpinan He yang sudah tidak sadarkan diri. Sekretaris Shen Yuan memberitahu bahwa pimpinan He mengalami serangan jantung dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Hari berikutnya, Yuran tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham di saat pimpinan He belum siuman. 中风了，爷爷啊，你一走，爷爷就中风了。 Xiaotian datang untuk memprotes Yuran. Ia yakin Yuran berhubungan dengan kondisi pimpinan He yang tiba-tiba memburuk. Namun Yuran tidak peduli dan berbalik menuduh Xiaotian. Yuran mengumumkan surat wasiat pimpinan He dan ia mencoret Xiaotian karena Xiaotian tidak ada hubungan darah dengan pimpinan He. Yuran pun mengambil alih pimpinan perusahaan. Shen Yuan tidak bisa berbuat banyak karena ia hanyalah cucu adopsi, sementara Yuran masih memiliki hubungan darah dengan pimpinan He. Shen Yuan meminta Xiaotian untuk tetap tenang sambil mencari tahu apa yang benar-benar terjadi. Sesampainya di rumah, Yuran mengusir Xiaotian karena ia tidak mau orang lain tinggal di rumah itu. Yuran mengancam Shen Yuan karena sekarang semua harta pimpinan He adalah miliknya. Shen Yuan pun hanya terdiam mendengarkan semua kata-kata menyakitkan Yuran kepada Xiaotian. Yuran memberikan pilihan kepada Shen Yuan. Jika Shen Yuan memilih Xiaotian, maka ia harus melepaskan semua pemberian pimpinan He dan keluar dari rumah ini bersama dengan Xiaotian. Shen Yuan dengan berat hati meminta Xiaotian untuk pergi dari rumah ini dan mengakhiri kontrak yang telah mereka buat. Xiaotian memandang Shen Yuan dengan penuh kekecewaan. Sebelum akhirnya, ia pun menerima keputusan Shen Yuan dan pergi meninggalkan rumah pimpinan He. 还记得我早跟你说过，我不相信这是假。长仙， Yuran memeluk Shen Yuan karena ia sangat senang.
Ia merasa menang karena Shen Yuan telah memilih dirinya daripada Xiutian. Sesampainya di rumah, Xiutian tidak bisa menghentikan kesedihannya karena kenangan dengan Shen Yuan terlalu banyak memenuhi hatinya. 谢谢。好嘞。 Sementara itu, di tempat berbeda, Shen Yuan mencoba untuk menyenangkan hati Yuran, agar Yuran masuk dalam perangkap yang telah ia buat. Karena Yuran sendiri sebenarnya tidak menginginkan perusahaan, namun itu adalah jalan satu-satunya untuk Yuran bisa mendapatkan Shen Yuan. Karena sedari kecil Yuran sangat menginginkan Shen Yuan. Yuran mengajak Shen Yuan untuk tidur bersama untuk merayakan pesta kemenangan hari ini. Namun Shen Yuan berpura-pura lelah dan ia pun berpamitan kepada Yuran. Setelah berpamitan kepada Yuran, Shen Yuan kemudian pergi ke rumah Xiutian. Ia tahu Xiutian pasti sangat kesal dan juga kecewa kepadanya. Shen Yuan memberitahu alasan dirinya memilih untuk tetap berada di dekat Yuran. Shen Yuan ingin Xiutian mengerti tentang keadaannya. Xiutian pun akhirnya mengerti dan menerima keputusan Shen Yuan. Namun tiba-tiba Shen Yuan tertawa karena merasa ia telah berhasil menipu Xiutian. Xiutian pun terkejut dan kecewa dengan sikap Shen Yuan. Namun semua itu ternyata hanya mimpi buruk. Karena sedari tadi Xiutian sangat merindukan Shen Yuan. Keesokan harinya, Xiutian bergegas membuka pintu rumahnya karena ia mengira Shen Yuan bertamu ke rumahnya. Namun ternyata itu adalah Yuran yang ingin mengirimkan undangan pertunangan dirinya dan Shen Yuan. Yuran ingin menghancurkan hati Xiutian dengan menyuruh Xiutian datang ke pesta pertunangannya nanti. Setelah Yuran pergi, bel pintu rumah pun berbunyi lagi. Xiutian sudah berjaga-jaga membawa kayu dan hendak memukul tamu yang datang. Dan ternyata itu adalah seorang kurir yang membawakan paket untuk Xiutian. Dan hari berikutnya, Xiutian terlihat bersiap-siap dengan berdandan cantik mempesona untuk menghadiri pesta pertunangan Yuran dan Shen Yuan. Setibanya di pesta pertunangan itu, Xiutian langsung mencuri perhatian semua orang dengan memecahkan gelas yang ia bawa. Xiutian mengumumkan ke semua orang bahwa Shen Yuan adalah orang yang dulu membayarnya untuk menyamar sebagai cucu pimpinan He. Xiutian sengaja mengumumkan dan membuka kartu kejahatan Shen Yuan kepada semua orang untuk menunjukkan kebenciannya kepada Shen Yuan. Xiutian bahkan menampar Shen Yuan di hadapan semua tamu undangan dan menyebut Shen Yuan sebagai pria yang jahat. Setelah pesta selesai, Yuran sangat kesal kepada Xiutian yang telah menghancurkan pesta pertunangannya. Sementara Shen Yuan terlihat bingung karena saham perusahaan semakin turun sekarang. Namun saat itu Yuran tidak peduli dengan hal itu karena ia berniat untuk menjual semua sahamnya pada rapat besok. Yuran berencana untuk mengajak Shen Yuan tinggal di luar negeri setelah ia menjual saham miliknya. Hari berikutnya, saat Yuran akan menandatangani penyerahan saham grup He yang ia miliki, Xiutian datang dengan membawa Shen Yuan dan manajer Liu. Yuran terlihat kesal setelah ia menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh akting Xiutian dan Shen Yuan kemarin. Yuran harus menerima kenyataan pahit bahwa pimpinan He telah pulih dari koma, dan Xiutian sekarang telah mengambil alih pimpinan perusahaan. Xiutian pun membalas ulah Yuran kemarin dengan memutuskan untuk memecat Yuran dari perusahaan. Xiutian dan Shen Yuan kemudian pergi menjenguk pimpinan He.
Pimpinan He sangat lega, ia masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Xiaotian dan Shen Yuan yang sudah ia anggap seperti cucunya sendiri. Karena sekalipun Shen Yuan dan Xiaotian bukanlah keturunan keluarga He, namun mereka berdua selalu berbakti dan melindungi dirinya dan juga perusahaan. Kemudian hari berikutnya, Shen Yuan mengajak Xiaotian untuk berlibur dengan kapal pesiar. Mereka ingin menikmati waktu liburan mereka berdua. Untuk menghilangkan lelah karena sudah menyelesaikan kericuhan kemarin. 爱的痕迹，这爱敷衍剂，谎言躲不掉真心。 小天， Keesokan harinya, Shen Yuan dibuat gelisah dan khawatir saat ia tidak menemukan Xiaotian di dalam kamar. Ia pun bergegas pergi mencarinya dan akhirnya menemukan Xiaotian sedang berjalan-jalan di sekitar dermaga sambil membawa mainan yang baru ia beli. 这爱意，啊，走，谎言躲不。 Malam harinya, Yuran datang karena ingin bertemu dengan Shen Yuan. Yuran tampak sedih dan juga kesepian. Ia memberitahu Shen Yuan bahwa ia sejak kecil telah menyukai Shen Yuan. Ia bahkan berani menukar apapun yang ia miliki untuk bisa membuat Shen Yuan memilih dirinya. Shen Yuan tidak peduli dengan semua rengekan Yuran, karena ia sejak dulu sangat tahu bagaimana Yuran. Yuran menyalahkan Xiaotian yang datang ke kehidupan mereka dan mau rebut Shen Yuan darinya. Shen Yuan mencoba memberikan pengertian kepada Yuran bahwa sekalipun Xiaotian tidak datang ke dalam kehidupan mereka, ia tidak akan pernah memilih Yuran. Shen Yuan kemudian menggenggam tangan Xiaotian dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan Yuran. 我肯定是想做我自己的。 Namun hal itu benar-benar membuat Yuran gelap mata, hingga kemudian ia pun mengejar Xiaotian untuk menabraknya dengan mobil yang ia kendarai. Sayangnya Shen Yuan lah yang mengalami kecelakaan karena ia berusaha untuk melindungi Xiaotian. Dan singkat cerita, setahun kemudian, terlihat Xiaotian tidak pernah lelah untuk menjaga Shen Yuan yang sedang koma. Xiaotian tidak pernah putus asa dan berharap Shen Yuan bisa terbangun dari tidur panjangnya. 季尚轩， Dan akhirnya hari itu, Xiaotian terkejut melihat Shen Yuan sudah berdiri memandangi langit di depan jendela kamar rumah sakit. Xiaotian langsung memeluk Shen Yuan karena ia sangat merindukannya. Namun, ternyata ceritanya tidak berakhir dengan happy ending, teman-teman. Karena saat itu, Shen Yuan tidak mengenali Xiaotian. Mungkin akan terjawab di season 2 yang tidak tahu entah kapan tayangnya. 你是